Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Baik, Pak. Sebelum memulai perkuliahan atau pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil berkat perkuliahan kita pada hari ini kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Silakan. Baik, kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Anda, apakah seluruhnya hadir di kelas ini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mabadu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak pernah mendengar suatu hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min majlisin, tidaklah ada suatu majelis, tidaklah ada suatu perkumpulan, tidaklah ada suatu komunitas atau suatu pembelajaran yang umuna la yadhkurullaha, yang di dalamnya itu tidak menyebut asma Allah, yang di dalamnya itu tidak mengirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa yakumuna an jifatil himar," kata Rasulullah, maka perkumpulan tersebut seperti jifatil himar, bangkai keledai, busuk, bau, tidak ada harganya di sisi Allah. Wa kana lahum masratan fi yaumil qiyamah, maka mereka tersebut akan mendapatkan kerugian di akhir kiamat. Seperti yang kita ketahui Anda, kita bisa hadir saat sekarang ini karena Allah mesti memberikan begitu banyak kita nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan masih banyak nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke tempat yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran kita. Dan juga tidak lupa selawat bertampaikan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti hadis Rasulullah, "Man shalla alaihi salatan sallallahu biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk hamba atau golongannya nanti yang di akhir kelak nanti mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya sejarah tokoh dan ajaran ilmu kalam. Ya, sebenarnya sejarah dan tokoh ajaran ilmu kalam ini tidak hanya Khawarij. Nanti kita akan belajar yang namanya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Tapi kebetulan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu poin, yaitu sejarah Khawarij, dan nanti kita akan membahas yang namanya doktrin atau sekte aliran Khawarij. Kemudian kita nanti akan membahas pengertian satu persatu, apa itu muhakimah, kemudian apa itu al-Zafirah, kemudian apa itu an-Najdah, al-Azaliyah, as-Sufriyah, dan al-Ibadiyah. Baiklah Anda, sebelum Bapak menjelaskan sejarah ilmu kalam, Bapak ingin bertanya kepada Anda sekalian, apa sih yang Anda ketahui tentang ilmu kalam atau ajaran-ajaran kalam, atau Anda ketahui tentang apa sih itu Khawarij? Jadi di sini Bapak akan menunjuk 3 orang pemahaman Anda, dan ini nanti akan masuk ke penilaian. Ya, walaupun proses pembelajaran belum kita lakukan, nanti kita akan ada yang namanya asesmen awal. Nanti akan Bapak nilai di mana kemampuan Anda dalam memberikan argumen atau pendapat sebelum melaksanakan pembelajaran. Di sini Bapak akan menunjuk 2 orang, ya, dari laki-laki dan dari perempuan, atau perempuan dua-duanya. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Perempuan setuju? Tidak. Ya, karena laki-laki pemimpin, jadi perempuan harus mengikuti pemimpinnya, ya. Jadi di sini Bapak tanya kepada saudari Vivi, apa sih yang Ananda ketahui? Apa itu Khawarij atau apa itu aliran kalam? Ya, Bapak tidak butuh jawaban yang sempurna. Ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Yang Bapak butuhkan adalah argumen saudari. Apapun jawaban saudari itu adalah benar.
Ya, Bapak tidak akan menyalahkannya. Coba silakan. Khawarij adalah orang-orang yang golongan orang yang keluar dari barisan Ali. Golongan orang yang keluar dari barisan Ali. Apa ada argumen yang lain? Saudara Yogi, coba berikan argumen saudara terkait apa sih itu khawarij atau ilmu kalam. Sebelum nanti kita Bapak jelaskan. Sama Pipi, orang yang keluar dari golongan Ali, lalu yang terkesan keras, Pak. Ya, adalah orang yang keluar dari golongan Ali. Baiklah, Anda bisa Anda perhatikan di penulis sejarah khawarij. Ya, sebelum sejarah khawarij adalah berasal dari bahasa Arab khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Jadi aliran khawarij ini ada juga yang mengatakan terbentuknya ketika terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, yang mana pada saat itu Ali nanti akan naik menjadi khalifah selanjutnya. Kemudian Umayyah bin Abi Sufyan tidak setuju sebelum latar belakang terbunuhnya Utsman bin Affan ini dicari terlebih dahulu. Dia belum setuju bahwasanya Ali itu diangkat, dan disitulah nanti terjadinya antara perang Siffin, dan yang mana pada perang ini banyak nanti akan memakan korban, dan kemudian terjadilah yang namanya hikam. Hikam ini berasal dari bahasa Arab yaitu hakim. Yang namanya hakim adalah sesuatu orang yang memutuskan atau yang menyelesaikan suatu perkara, yang menyelesaikan suatu perdebatan, yang menyelesaikan suatu perperangan. Dan pada saat itu dari kubunya Ali bin Abi Thalib itu ada yang namanya Musa al-Asy'ari, dan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amr bin As. Baiklah, itu adalah sejarah yang namanya khawarij. Baiklah Anda sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sekte atau aliran khawarij dan doktrin ajarannya. Pak. Ya, Pak. Itu pendiri sektenya, Pak. Ah, iya. Ya, ini sekarang yang akan melanjutkan aliran khawarij itu. Jadi di sini kita bahas 6. Ada yang namanya Al-Muhakkimah, ada yang namanya Al-Azariqah, ada yang namanya An-Najdah, ada namanya Al-Ajariyah, As-Sufriyah, dan yang terakhir Al-Ibadiyah. Baiklah Anda, kita akan bahas satu persatu. Pak, jangan nakal, Pak. Baik, yang pertama dari golongan khawarij itu ada namanya Al-Muhakkimah. Coba Anda satu orang, Padri bisa bacakan yang ada di PPT atau yang ada di fakultur sekarang. Pak, apa sih itu Al-Muhakkimah? Pak, izin Pak. Ya, saya. Al-Muhakkimah, golongan khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membaca. Nah, yaitu Al-Muhakkimah ini adalah golongan asli, ya, golongan asli Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia keluar, ya, atau membangkang dari ajaran Ali. Kemudian kita masuk ke aliran yang kedua, kepada saudari siapa namanya? Selly. Nah, coba bisa bacakan apa itu aliran yang kedua dan pengertiannya. Al-Azariqah, yaitu sekte yang lebih keras dari Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tapi istilah kafir, tapi musyrik. Nah, jadi dalam aliran khawarij ini ada namanya sekte atau golongan Al-Azariqah. Jadi mereka ini tidak menggunakan yang namanya kafir, tetapi menggunakan yang namanya musyrik. Nah, jadi contohnya dalam melakukan dosa besar. Jadi ketika bagi orang ini yang melakukan dosa besar itu bukan kafir, bukan Islam, tapi dia sudah musyrik dan dia kekal di api neraka. Itu namanya aliran khawarij atau Al-Azariqah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sekte atau ajaran An-Najdah. Kepada saudara Dimas, coba bisa dibacakan di depan Pak penulis. Jadi aliran An-Najdah ini orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir, dan menurut mereka pengikut mereka tidak kekal di dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Nah, jadi menurut sekte An-Najdah ini adalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Ya, dia Islam tapi dianggap kafir karena tidak sepaham dengan mereka. Dan menurut mereka pengikut mereka itu tidak kekal di dalam neraka
besar, yaitu adalah pola pikir dari sekte An-Najdah atau golongan An-Najdah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk yang namanya Al-Ajariyah kepada saudari siapa? Tiara. Coba dibacakan di papan tulis apa sih itu sekte atau aliran Al-Ajariyah. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berislam kecuali yang mereka seperti yang diajarkan tidak boleh memasarkan dalam peperangan dan tidak ada mungkin kecil. Nah, jadi aliran ini berpendapat bahwa mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nabi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Baiklah, kemudian kita masuk aliran yang selanjutnya yaitu As-Sufriyah kepada saudara Rehan. Coba dibacakan di depan papan tulis apa sih itu sekte atau pengertian dari As-Sufriyah. Jadi Sufriyah ini doktrinnya adalah istilah kafir atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu mengingkari nikmat Tuhan dan mengingkari Tuhan. Untuk arti yang pertama berarti kafir itu tidak keluar dari Islam, sedangkan untuk kafir itu arti kafir itu berarti mengingkari Tuhan. Nah, baiklah, terima kasih saudara. Jadi di sini As-Sufriyah ini seperti yang dibacakan tadi adalah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu mengingkari nikmat Tuhan dan mengingkari yang namanya Tuhan. Baiklah, selanjutnya untuk aliran yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah kepada saudara Ilham. Dibacakan di depan papan tulis apa sih itu Al-Ibadiyah? Tidak jelas Pak. Tidak jelas. Yang jelas saja yang dibaca. Al-Ibadiyah orang Islam. Al-Ibadiyah orang Islam. Pelaku dosa besar tidak dinyatakan mukmin, melainkan muwahhid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, jadi dalam aliran ini adalah orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan mawahi. Apa itu mawahi? Yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, baiklah saudari dan saudara, selanjutnya thank you, terima kasih. Baiklah, mungkin materi kita sampai sini dulu. Kemudian sebelum Bapak tutup, apakah dari Ananda ada yang ingin dipertanyakan terkait materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini? Nah, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, jadi Bapak yang bertanya kepada saudara, Waktu sudah habis, Pak. Waktu sudah habis. Iya Pak. Nah, baiklah. Ya, karena waktu sudah habis, mungkin kita akhiri perkuliahan kita sampai sekarang ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga nantinya ketika di dunia lingkungan atau di masyarakat nantinya kita berada, ketika kita mendapati persoalan-persoalan yang berhubungan dengan aliran-aliran kalam ini, kita bisa memberitahu, kita bisa mengajari dengan argumen atau dengan ilmu yang sudah kita dapati ketika kita di bangku perkuliahan. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Mungkin sekian dari Bapak akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi